Kaktus sebagai tumbuhan sukulen seringkali dijadikan tanaman hias karena alasan mudah untuk dirawat. Namun, belum banyak yang tahu seperti apa proses dan perawatan kaktus hias tersebut. Tetap bersama saya, Tourism Guru. Mas Bang Rizky, Malam. gimana kabarnya pada malam ini? Alhamdulillah baik. Sibuk ya? Ya, Susah ya nemuin seorang Bang Rizky itu? gimana ya? Susah gampang. Susah gampang. Ya, karena nggak banyak cowok suka tanaman ya. Gitu ya? Baik, kali ini saya sudah berada di Kaktus Nesia Pekanbaru. Nah, kali ini saya langsung bertemu dengan ownernya, yaitu Bang Rizky. Dan kita langsung menuju ke taman kaktusnya. Kita langsung aja Bang. Pada kesempatan kali ini saya ingin tahu nih Bang, gimana sih membudidayakan kaktus ini dan apa aja jenis-jenis dan macam-macam kaktus yang ada di sini. Oh, iya. Kita mulai dari mana dulu nih? Karena di sini ada banyak ya, ada itu ada Asteria, terus di sebelahnya lagi ada Haworthia, terus di sana tuh ada anak-anakan sweeting dari jenis Gymnocalycium mianovici sama Astro. Terus kalau kita pindah lagi ke mana Kalau ya? yang pas di depan kita ini apa Oh, ini? ini semuanya Gymnocalycium mianovici. Gymnocalycium Mihanovici. mianovici. Yes, Mihanovici. Wow, ngomong aja udah belibet loh. Ini banyak jenisnya. Ini dari mana ini? Apanya ini? Ini rata-rata banyak silangan dari breeder-breeder Indonesia, orang luar pun juga banyak. Ya. Seperti ini contohnya ya. Ya. Ini apa namanya ini? Ini beda jenis, beda nama atau bagaimana? Dia semuanya tetap satu rumpun Gymnocalycium mihanovici. Gymnocalycium. Cuman ada beberapa ID di belakangnya dan itu sering terjadi perdebatan karena perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Oke. Bentuknya beda-beda tipis tapi ID-nya beda. Oke, aku mau tahu ini dong yang ini apa namanya ini? Itu Gymnocalycium mihanovici jaguar. Jaguar. Ya. Oke, Kalau jadi orang bilang gampangnya ini Japan clone. Japan clone. Yes. Bagus loh. Iya. Oke, kemudian untuk jenisnya tadi udah. Kemudian membudidayakannya itu gimana nih Bang? Kita budidayakan ada yang dari potelan anak, dari indukan yang udah gede, terus kita akarin. Terus ada yang kita semai dari biji. Di sana nanti kita Oke, bisa satu-satu lihat. dulu. Potelan Ya. anak itu seperti apa sih? Ini ada contoh indukan yang udah siap dipotel anaknya. Ukurannya seperti 2 itu. cm atau 3 cm kita bisa potel. Kayak gini nih. Ini ada beberapa Kita yang bisa potel. ya bisa kita potel, bisa kita akarin. Tapi juga ngakarin kita harus lihat situasi tempatnya, medianya, cara nanamnya, Oh, itu gitu. semua ada. Jadi ada tekniknya ya. Pasti ada tekniknya. Jadi potelnya aja itu udah ada teknik. Ya.
Karena main sembarang potek aja. ya sembarang potel dia bisa jadi luka. Apanya yang luka? Bagian bawah potelannya. Oh, bukan hatinya ya. Enggak hatinya lah. Jadi bukan hatinya loh guys yang luka, tapi untuk potel itu sendiri aja itu menggunakan teknik khusus loh, jadi tidak sembarangan. Kemudian selain jenis ini tadi ada jenis apa lagi bang? Ada, kita coba ke Euphorbia francoisi deh. Euphorbia Francoisi. Ini jenisnya nih. Namanya Euphorbia Francoisi. francoisi. Nah ini lain lagi guys, ini masuk kaktus ya? Ini enggak, ini jenis Euphorbia. Oh, gitu. Ya, nanti saya jelasin di mana perbedaan antara kaktus sama Euphorbia. Oh, Itu ada perbedaannya lagi. jelasin sekarang aja bang. Mungkin kita detailnya, mungkin kalau yang Euphorbia itu beberapa getahnya itu warnanya putih. Ya, tapi kalau jenis kaktus itu getahnya bening. Oh, gitu. Jadi nggak kelihatan getahnya. Tapi ini hanya berupa dedaunan ya? Hanya tapi keras ya? Keras. Dan ini motifnya sangat banyak coraknya. Oke. Ya. Ini penyilang-penyilangnya juga setiap nyilangin jenis-jenis Euphorbia ini selalu dapat hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda. Nyilangin. Ya. Apa itu maksudnya? Silang itu maksudnya seedling. Kita kawinin antara satu bunga dengan satu bunga lain. Kita bantu perkawinannya biar menghasilkan jenis hybrid yang baru. Oke. Ada contoh yang udah dikawinkan? Ini contohnya nih yang saya bungkus-bungkus pakai plastik ini udah dipolinasi antara satu jenis bunga ini dengan jenis bunga ini. Ini dikawinin. Nanti anaknya bisa kita lihat ini beda-beda modelnya, performnya. Nanti ini karena kalau nggak dibungkus anaknya bisa meletek, bisa bisa terbang kemana-mana. Jadi kita nggak bisa nyidling, nggak bisa semai sendiri. Ribet juga ya teknis khususnya ya. Oke. Abang ada ilmu di sana, apa basically abang memang di sana atau otodidak belajarnya? Ini otodidak. Ini sebenarnya awalnya dari hobi. Karena dulu awalnya mainnya seneng tanaman, bunga-bungaan. Terus karena ada tetangga ini suka, terus minta, dari situ mungkin kepikir buat kenapa nggak dijadiin bisnis. Terus mulai pelan-pelan ngambil kaktus-kaktus yang masih banyak di kebun-kebun bunga, udah kita ambil, terus dari sana dapat ada untung, terus pelan-pelan naik lagi sampai ke tahap sekarang. Oke, untuk basically personality abang sendiri itu di bidang apa? Sekolahnya apa? Aku SMK-nya itu di elektro, SMK jurusan elektronik, terus kuliahnya di jurusan hukum. S1 hukum. Terus sekarang kerjanya di bagian perencanaan dan pendanaan anggaran. Di mana itu bang? Di Bapeda Provinsi Riau. Oke. Jadi sekolahnya elektronika, kemudian kuliahnya di ilmu hukum loh. Ya, jadi abang Rizky ini bukan basically di tanaman, tetapi di hukum. Jadi beliau mencakup ketanaman dan terjun ke tanaman sejak tahun 2015 lah. 2015 mulai berkecimpung di sana. Suka dan mulai pelan-pelan jualan lah. 2016. Itu apa motivasinya seperti itu? Karena banyak hobi, terus ada waktu banyak waktu kosong yang terbuang karena sambil kerja malam juga pulang ke rumah ngapain, jadi pelan-pelan coba belanja juga dari luar, terus belajar dari YouTube, belajar dari teman juga gimana cara budidayanya, terus medianya apa, maunya tanaman gimana. Jadi murni emang dari nol ya bang ya? Murni bener dari nol. Tidak ada yang langsung instan ya? Nggak juga keturunan dari orang tua atau apa, tapi emang hobi sih. Oke, untuk sejarah usaha ini sendiri, apa yang berkesan di abang mengenai usaha ini, merintis usaha ini? Kalau yang berkesan mungkin kita banyak dapat relasi teman-teman baru yang jelas. Terus kita bisa sharing ilmu sama teman-teman. Terus yang mungkin yang paling jelas sih happy. Berapapun nilai nominal uang yang kita punya, tapi kalau nggak buat kita happy, buat apa? Jadi ini semuanya berjalan ngalir aja, senang, terus bisa ngasilin duit dari ini, ya udah. Jadi apa yang kita jalani, jika kita senang itu akan menuai hasil yang bagus ya. Benar. Oke guys, kali ini kita melihat
peranakannya bang ya, apa Iya. istilahnya itu bang? Ini ada yang dari semayan biji. Semayan Semayan. biji. Kita nyemai kayak nyemai biasa, Oh nyemai gitu. dari biji. Terus ada yang dari potelan, proses Hmm. pengakaran. Nah, ini ada contohnya, ini dari Semayan yang mana? Yang Ini- akan disemayan? ini semayan, ini yang dari biji. Kita semai ini udah umur 1 tahunan. Oh gitu, ini Ini dari 1 bijinya tahunan, ya. dari biji semua. Ini dari Wow. biji, terus ini ada yang dari potelan. Di Di potelan. sini ada jenis yellow tiger, ada carnelian, ada fishbone, hybrid. Jelasin dong bang, yang semayan tuh seperti apa dan yang potelan tuh seperti apa? Kalau semayan kita nyemainya itu kayak nyemai biasa, nyemai kayak biji bayam biasa, kita semai, kita tutup sungkup, Gitu ya. tutup biasa. Terus ini ada contoh yang umur 2 bulanan, dia bertingkat. Setiap biasanya aku sih kalau untuk jenis yang semayan seedling dari biji itu udah kelihatan performnya kira-kira 3 bulanan itu udah dipindahin ke tempat tray sendiri buat biar dia tahan panas, biar kuat panas. Ini umur 2 bulan ya, Yes, itu umur 2 bulan. masih kecil loh. Ya. 2 bulan 3 bulan. Ini yang dari potelan atau semayan? Ini dari semayan. Semayan. Ini yang dari potelan. Oke. Mm. Bagaimana sih bang merawat ini agar dia tetap tumbuh kembang baik, Oh, subur? Oke. Kalau di tanaman hias pada intinya ya, dia yang penting dia suka media yang poros. Poros. Media Apa itu poros. seperti Poros apa itu media dia poros? tidak menyimpan air terlalu lama. Oke. Media juga campurannya banyak. Ada pasir malang, ada pumis, ada akadama, ada sekam bakar, kokopit, vermiculit, sangat banyak. Tapi tetap selalu jadi perdebatan dimanapun. Media itu nggak ada pernah yang paling tepat kecuali kita tahu lokasi tempat kita maunya gimana. Oh gitu. Gitu. Selalu seperti itu. Lokasi dan tempat yang bagus dan cocok untuk ini seperti apa Oke. lokasinya? Kalau untuk kaktus pada umumnya dia yang penting di bawah naungan matahari. Di bawah. Ya, Kena tetap pancaran harus dapat, sinar matahari. harus tetap dapat sinar matahari. Karena kalau ditaruh di dalam rumah atau di teras rumah yang nggak dapat cahaya matahari banyak, dia biasa pertumbuhannya nggak akan bagus. Tapi banyak loh kaktus di rumah di letak Banyak. orang, tapi Itu dia masalahnya. Kalau kita kebanyakan kan karena tanamannya kecil, orang pada letak di meja kantor atau di rumah atau di teras rumah. Tapi masalahnya dia tidak cukup dapat banyak matahari. Kadang pertumbuhannya tidak seperti apa diinginkan, apalagi kalau saat musim hujan. Saat musim hujan nggak ada panas, terus diletakin di rumah, kita kebanyakan nyiram, itu pasti mati. Oke, untuk media sendiri itu di bawah ini benar-benar dikasih batu. Iya, kita karena untuk menghemat media, Mhm. jadi di bawahnya kita kasih styrofoam atau pecah-pecahan Jadi alasannya hanya untuk menghemat media. meski bisa menghemat media juga, Mhm. terus ada beberapa biar dia lebih poros saja, Oh gitu. tidak menyimpan air lama. Jadi begitu kita siram, 3 hari dia udah kering, 3 hari 4 Kalau hari. untuk akar sendiri itu sampai ke bawah atau gimana? Akar juga kita kalau udah sampai penuh 1 pot, biasanya kita trimming. Trimming itu kita potong akarnya, karena untuk memacu pertumbuhan duri baru kalau di kaktus. Kalau untuk pupuk khusus ada nggak digunakan agar ini tetap Kalau subur? pupuk, saya jarang pakai pupuk. Mhm. Sangat minimal untuk pemakaian pupuk kalau jenis kaktus. Sebenarnya banyak bisa diaplikasiin sih. Saya lebih banyak mainnya ke kompos saja, pupuk Kompos. organik yang banyak dijual di pasaran. Oke. Kalau buat kimia-kimia saya jarang pakai sih. Kalau untuk jenis ini apa ini bang? Itu Haworthia viscosa. Kaktus nih ya? Itu Haworthia, bukan kaktus. Ini Oh, jenis beda. Haworthia. Ada berapa jenis ini? Aku nggak pernah hitung ya berapa jenis yang ada di kebun ini. Oh gitu. Tapi ya kurang lebihan kayaknya 100 jenis ada. 100 sampai ya? Yes, 100 Wow. jenis. Oke guys, kali ini kita bahas kisaran harga kaktus hias ini. Bang, bagaimana bang? Kisaran harga kaktus ini mulai dari yang paling rendah atau murah sampai ke harga tertinggi. Oke. Itu gimana itu? Mungkin kita bahas satu-satu. Kalau jenis Gymnocalycium mihanovici itu paling yang hijau-hijauan seperti ini nih hybrid. Kita bisa jual harga paling 100 ribuan, paling 100.000. murahnya Itu ya. sebesar itu 100.000? Iya, ini sebesar ini ukuran kira-kira 4 sentian, Oke. 100 ribuan. Tapi kalau udah variegatanya keluar, kalau kayak gini nih kita bisa jual sampai 400-500 ribu satu piecesnya. Oke. Kalau untuk Kisarannya. peranakannya itu dijual juga bang? Peranakannya kita jual juga dari potelan. Mhm.
Nah, terus kita Di akarin. harga berapa itu? Itu kalau botelan harga 100-an sampai 300 ribuan lah, tergantung jenis kelangkaannya juga. Tapi kecil lah ya kalau untuk peranakan ya. Kecil, paling ukuran 2 cm, 2 sentian kita udah siap hotel, kita akarin baru kita jual. Oke, berarti harga 100 sampai 200 ribu itu masih harga paling murah itu Masih ya? harga murah itu. Kalau jenis gimno kita tahu juga payah dicari apa di Payah Indonesia. dicari, langka ya, masih Bang? langka, masih jarang banget. Oke. Untuk harga standar itu di mana Bang? Harga Yang standar kita mungkin di hijauan ini aja sih, ini yang harga-harga standar aja nih. Yang hijauan ini 100 sampai 300-an. Terus ada yang kuning-kuning ini sekitar 300 sampai 500-an. Oke. Terus beberapa indukan ada yang jutaan. Kalau untuk yang warna-warna gini? Warna-warna Lebih mahal gini lebih mahal yang jelaskan indukan, karena jadi gede itu dia butuh waktu yang lama prosesnya. Oke. Pertumbuhannya, terus kita harus ngerawatnya, suhunya, terus kadang kita dapat anaknya yang kadang varigata semua, itu salah satu yang nggak bisa diakarin. Oh, Itu gitu dia ya. masalahnya. Jadi beda peranakannya, beda hasilnya. Pasti Misalkan ini nih induknya nih, anaknya belum tentu jadi seperti ini. Kalau dia udah nempel di induk seperti ini gimnokalsium mianovici Oke, lokal. oke. Disebutnya kalau populernya di Indonesia disebut Starfire. Jadi ini anakannya kalau dia udah nempel di induk seperti ini pasti anaknya ngikut perform induknya. Oke. Tapi kalau dia berbunga seperti ini ini, berbunga, waktu dia berbunga kita silangkan, kita Hah? polinasi, kita bantu perkawinannya, hasilnya jadi bisa beda. Bisa beda. Pasti bisa beda, performanya pun jadi beda. Gitu. Apakah semua kaktus itu peranakannya seperti ini kan nempelnya atau ada yang lain? Semuanya pasti nempel di induknya. Semuanya nempel di induknya. Iya, kalau buat peranakan semua kalau udah gede pasti keluar anaknya. Terus kalau udah ukurannya bisa kita potel buat ngakarin induk tunggal sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen lebih cepat gede, dia biasanya kita biarin di induk biar lebih cepat gede. Karena nutrisi asupan makannya semua dari induknya. Oke. Ini udah agak gede ya anaknya ya. Seperti ini ya. Ini udah lumayan gede. Nih, Jadi Tapi- semakin seperti ini semakin bertambah harga. semakin bertambah nilainya. Oke, Nilai terus value-nya. harganya. Tapi ini masalahnya kalau udah kuning merah gini semua, ini Mhm. nggak bisa diakarin. Ini jenis Aurea karena Akarin itu apa tadi? nggak bisa diakarkan, tidak bisa punya akar sendiri buat mencari Oh, makanan. gitu ya. Makanya dia masih nempel di induknya karena dia nggak punya klorofil Oke. buat masak makanannya. Banyak banget loh ilmunya kaktus ini ya. Oh, masih sangat banyak. Kalau yang seperti ini jenis apa ini yang berduri-duri ini? Itu sama gimnokalsium juga. Ini kalsium. Itu hybrid hijauan kalau bahasa populernya. Tapi ini agak beda ya bang ya. Iya. Apa? Anaknya itu di situ. Itu bunga, itu Itu belum bunganya? beranak, itu semuanya bunga. Kalau yang beranak paling seperti ini nih, ini beranak, ini Oh, anaknya, beranak, ini oke. anaknya. Kalau bunga ini contohnya ada putih kepala bunganya, itu berbunga. Oke. Oke bang Rizky. Sekarang tolong abang berikan motivasi untuk kaula muda di luar sana. Bagaimana caranya untuk memulai bisnis ya, terutama pada kaktus hias ini untuk menjadi pebisnis kaktus hias yang sukses gitu loh. Oke ya. Mungkin gini ya, saya jelasin kalau dari untuk tanaman hias, yang penting kita harus suka dulu. Harus suka dulu. Nah, saya basicnya itu anak elektro, kuliahnya di hukum seperti tadi ya, terus kerjanya juga di bidang perencanaan. Awalnya dari hobi, dari suka, jangan mikirin nilai dulu. Oke. Kita kadang mikir buat jalan usaha kita harus untung dulu, jangan itu dulu. Yang penting kita Jangan senang dulu. pikir nilai atau nominal Jangan dulu pikir ya. nominal yang dulu. kita dapatkan. Yes, kita hobi Tapi, dulu. Jalani dulu hobi Jalani itu. dulu, seneng dulu. Nanti kalau udah seneng, pasti sebuah tanaman itu ngasih harga buat kita, ngasih nilai buat kita. Abang kan hobi di tanaman nih. Yes. Kenapa tidak sekalian mengambil sekolah di ilmu di kejuruan pertanian? Kenapa? Itu nggak sempat lah kayaknya karena udah sambil kerja kan, jadi nggak Oke. mungkin juga buat kuliah lagi ikutin kayak gini. Jadi ya ngalir aja sih intinya gitu.
Nggak, dalam arti abang udah tahu hobi abang di pertanian, tapi kenapa sekolahnya pada saat itu tidak ngambil pertanian? Apa ya? Gimana tuh kemarin? Dia juga karena waktu itu teman-teman pada kuliah di hukum, kita kuliah di hukum, teman-teman, karena zaman itu kan kita masih ya tanaman kan juga belum tahu. Jadi awalnya kuliah bareng teman, senang, terus sudah pisah-pisah, satu udah ada yang lanjutin sekolah S2, ada yang lanjutin program ini segala macam, dan aku terjun ke dunia tanaman langsung buat gimana sih biar buat nambah uang sampingan, buat nambah tambahan penghasilan hari-harian, awalnya dari situ. Tapi di hukum juga sekolahnya, kuliahnya mendapatkan nilai yang baik tentunya. Pasti ya. dong. Oke, dengan menghasilkan suatu hal yang baik juga tentunya. Baik, kembali ke motivasi bang. Bagaimana tadi caranya selain kita mulai dari hobi kita sendiri, apalagi yang harus mendorong diri kita sendiri untuk dapat memulai usaha itu selain dari hobi? Selain dari hobi ya, selain dari hobi, intinya sih tanaman ini tempatnya kita harus buatin benar-benar. Benar-benar siapkan ya, segala benar-benar sesuatunya. disiapkan. Jadi walaupun banyak uang kita, banyak perencanaan yang kita beli banyak, misalkan bibit peranakan, tapi kita tidak punya basic di situ dan tidak mempersiapkan sebaik mungkin, tidak jadi juga ya. Nggak jadi juga, tetap harus ada tempatnya karena dia butuh cahaya tadi ya. Oke, jadi semuanya harus dipersiapkan, Harus dipersiapkan dulu sebaik mungkin. Oke bang, selain itu apa lagi bang? Itu aja motivasinya? Ya itu aja mungkin. Itu aja. Niat dari hobi. Niat dari hobi tetap. Kemudian persiapkan persiapkan tempatnya, terus senang dan have fun lah ya, happy ya ngejalaninnya ngerjainnya ya. Pasti kayak gitu. Agar tidak ada beban. Ada lagi bang? Itu aja. Ini tips dan trik untuk menyiram tanaman kaktus hias. Sampai ke dasar pot ya bang ya? Sampai ke dasar pot. Oke. Gak apa-apa kebanyakan. Apa nggak masalah. Makanya nyiramnya bisa sekali seminggu. Gimana cara ngerti? Siram biasa aja. Sama siram biasa, kayak siram bunga. Yang penting jalan nah. Selo-selo aja. Ketawain loh kak. Kayak biasa aja sih. Aja tuh. Nggak ada masalah, nyiramnya kayak biasa aja. Tuh. Kalau untuk penyiraman berapa kali sehari? Seminggu paling banyak itu 2 kali. Bahkan kalau musim hujan itu seminggu sekali aja. Oh gitu ya. Kalau mau mulai tetap dari yang biasa, tetap dari yang biasa. Jadi yang kira kok ambil ini di satu lagi. Jadi 2 lah kita. Tetap dari yang biasa. Karena dari situ kita ngerasa nanti. Kita anak-anak kan. Iya, oke lah. Kalau mau dinaikin bisa, kalau nggak dinaikin nggak apa-apa. Kalau udah punya itu misalnya, jadi kita ngerasa kurang puas. Geser itu, masuk lagi ke dalam. Sini atas nggak? Geser lagi ke dalam. Jadi kita ngerasa, ini udah punya, naik lagi lah, naik kelas semua. Itu yang kita hitam. Apa? Bisa. Lihat dulu tadi. Kemarin 5.000 banyak sih di mana? Banyak loh sini kemarin uang 5.000. Ada 15 atau 20.000.